Membuka Yosua pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-7. Yosua pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, pagi ini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang saya temukan dari bacaan kita Yosua 14. Di ujung hampir akhir hidupnya, Kaleb umur 85 tahun berkata kepada Yosua, berikan kepadaku gunung ini. Berikan kepadaku gunung ini. Gunung apa? Yaitu yang kita sebut dengan daerah Hebron. Saudara, arti nama Hebron adalah persatuan atau disatukan. Pernah nggak kita itu berpikir kenapa sebetulnya Kaleb itu mengincar Hebron? Nah, ketika saya kemarin semakin banyak merenungkan hal ini, ada begitu banyak rahasia ilahi yang saya temukan, yang sangat-sangat membuat saya bersuka cita. Saya mulai mempertanyakan begini, kenapa ya kok Kaleb itu di usianya 85 tahun itu mengincar Hebron? Apakah karena gagah-gagahan? Sebab Hebron seperti dituliskan bahwa daerah Hebron merupakan daerah pusat dari orang-orang enak atau raksasa. Kenapa selama ini orang-orang Israel tidak ada dari suku-suku yang lain mengincar Hebron? Karena mereka melihat karena Hebron dikuasai oleh raksasa, yaitu orang enak. Tapi kenapa justru di tengah-tengah kota daerah yang penuh dengan raksasa, markas atau sarang raksasa ini justru merupakan daerah yang diincar oleh Hebron? Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, tandain sebentar di dalam Yosua pasal 14, dan kita melihat kembali di kitab Bilangan. Saudara, kita melihat kembali di kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kita lihat di Bilangan pasal yang ke-13 tentang 12 pengintai. Bilangan pasal 13 ayat kita lihat ya, ayat yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kanaan itu sangat luas, saudara. Ketika 12 pengintai pulang, 10 orang pengintai mereka berkata begini, kami melihat kota yang berkubu dan penduduk enak, penduduk raksasa.
Dari sekian luasnya daerah Kanaan, perhatikan, informasi yang mereka sampaikan adalah mengenai kota-kota yang berkubu dengan penduduknya, yaitu bangsa Enak. Ini berarti sebetulnya yang sedang disebutkan atau diinformasikan oleh 10 pengintai adalah pegunungan Hebron. Bisa nangkep ya? Sekian Kanaan yang luas yang difokuskan di dalam informasi yang mereka sampaikan kepada Musa adalah pegunungan Hebron. Kenapa? Karena 10 pengintai melihat kepada raksasa. Bukankah seperti itu yang kita alami, saudara? Kita itu seperti 10 mengintai. Bagusnya kalah suara gemanya dibandingkan dengan negatifnya. Yang negatif, kita sering kali seperti 10 pengintai, lebih fokus kepada yang negatif daripada yang positif. Yang positifnya apa? Ayat 13 tadi bilang, yang positifnya adalah mereka melihat banyak, ayat yang ke-27 dari bilangan 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kamu suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi sekalipun negeri itu sangat berlimpah susu dan madunya, sangat bagus-bagus hasil pertaniannya, tetapi rupanya fakta atau informasi yang negatif itu lebih kuat menguasai mereka daripada yang positif. Nah, bukan ini yang saya mau bagikan. Rupanya yang dibahas oleh 10 pengintai itu adalah daerah Hebron. Nah, dan rupanya daerah Hebron inilah yang waktu 12 pengintai itu mengintai, Kaleb melihat sesuatu dari pegunungan Hebron yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan saya berdoa, pagi ini kita bisa melihat apa yang dilihat oleh Kaleb. Mengapa Kaleb itu mengincar Hebron? Apakah karena negeri itu berlimpah susu dan madunya? Apakah karena kaya daerah itu? Di usia Kaleb 85 tahun, saya percaya ada sesuatu yang lebih daripada sekedar berkat materi yang diincar oleh Kaleb. Dan ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Ada sesuatu yang sangat besar, yang ilahi, yang dilihat oleh Kaleb selama dia mengintai di daerah Hebron. Dan ketika umur 85, dia berkata kepada Yosua, berikan kepadaku Hebron. Mari kita lihat. Ini yang saya mau tunjukkan pada saudara. Mengapa sih Hebron? Mengapa Kaleb sangat mengincar Hebron? Kejadian pasal yang ke-23. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-23. Kita lihat dari ayat yang kedua. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Jadi di kitab Kejadian nama Hebron dulu adalah Kiryat Arba. Di tanah Kanaan, lalu Abram datang meratapi dan menangisinya. Kita lihat ayat yang ke-19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Jadi Hebron rupanya merupakan kuburan dari Sarah. Kita lihat lagi lebih jauh. Dan bukan cuma Sarah, saudara. Ayat yang ke-20. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Dan ternyata Abraham pun dikubur di sana. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-47. Kejadian pasal yang ke-47, kita buka di ayat yang ke-30, saudara. Kejadian pasal yang ke-47, ayat yang ke-30. Karena aku mau mendapat
perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Ini Yakub di akhir hidupnya. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkan aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu. Jadi Yakub juga dikuburkan di Hebron. Kita buka lagi Kejadian 49 ayat yang ke-30. Kejadian 49 ayat yang ke-30. Perhatikan. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah. Nah, ini kita dapat informasi lebih jelas lagi. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi Hebron merupakan tempat kuburan Sarah, Abraham, Yakub, kemudian Ishak, Ribka, dan Lea. Apakah ini alasan Kaleb mengincar Hebron karena ada kuburan para nenek moyang? Ada sesuatu yang lebih dari itu, saudara. Pernah berpikir enggak? Kenapa? Saya tuh sempat mikir gini. Pada waktu Abraham melakukan perjalanan begitu panjang, Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi kenapa Abraham itu memilih daerah Hebron sebagai kuburannya? Saya bersyukur saya pernah dapat kesempatan untuk mengunjungi Hebron. Saya melihat tempat makam dari Abraham, dari Sarah, juga Ishak dan Ribka. Saudara, mengapa Abraham itu dari sekian banyaknya tanah yang dia miliki, dan dia punya banyak sekali pengalaman berjalan dari daerah ke daerah, kenapa dia memilih Hebron? Ada sesuatu yang dilihat oleh Abraham yang rupanya juga dilihat oleh Kaleb. Saudara, itu sebabnya Kaleb mengincarnya. Saya kasih tahu kenapa Kaleb itu mengincar Hebron. Saudara, saya kaget ketika saya mempelajari tentang Hebron. Ternyata arti nama Hebron selain disatukan, amazing sekali. Bahkan arti nama ini juga dipercayai oleh orang Kedar. Ada sebuah arti yang luar biasa dari kata Hebron selain disatukan atau persatuan, yaitu God's beloved, kesayangan Tuhan. Kok aneh ya? Kenapa Abraham membeli Hebron buat kuburannya? Kalau saudara diberkati Tuhan luar biasa dengan materi, kemudian saudara ditanya nanti tuanya mau milih di mana. Banyak orang-orang, teman-teman itu mulai berkata, nanti kalau aku pensiun, aku menghabiskan masa tuaku di sini, di sini, di sini. Kenapa Abraham memilih untuk mati dan dikuburkan di Hebron? Saudara, ternyata dilihat dari sisi geografis, dilihat dari sisi lokasi, oleh para ahli melakukan penelitian mengenai Hebron. Ternyata Hebron ini juga merupakan makam, tempat di mana dipercaya sangat kuat dalam tradisi orang Yahudi, bahkan juga orang Kedar. Makanya bagi orang Kedar, Hebron ini merupakan salah satu kota kudus. Bagi orang Kristen sendiri, selain Yerusalem, salah satu kota kudus yang lain sebetulnya adalah kota Hebron. Saudara, Abraham mengincar Hebron karena Abraham mengerti ada warisan ilahi yang besar. Bahkan seperti saya bilang, orang Kedar pun mempercayainya.
Hebron merupakan salah satu tempat yang kudus karena merupakan makam dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Dan saudara, Alkitab menceritakan bahwa ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden kemudian ditutup, dan Tuhan dalam tanda kutip menyembunyikan Taman Eden dari semua manusia, dan menaruh malaikat untuk berjaga di depan Taman Eden. Tetapi Alkitab juga menceritakan bahwa setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa bukan seperti keluarga-keluarga kudus yang lain setelah itu, yaitu mengembara ke daerah-daerah yang jauh. Tidak. Kain mengembara sampai jauh, tetapi tidak dengan Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, mereka tidak mengembara. Mereka tidak hijrah ke daerah yang jauh. Mereka masih tetap tinggal di sekitar tempat di mana mereka pernah dulu tinggal bersama dengan Tuhan. Lalu tempat itu ditutup dan disembunyikan dari mereka. Mereka tidak pernah menjauh dari situ. Dengan kata lain, baik orang Kedar pun, bahkan beberapa tulisan dalam kitab tradisi orang-orang Yahudi, mereka percaya bahwa Hebron adalah the closest place ke Taman Eden. Mereka percaya bahwa Hebron merupakan tempat yang paling sangat-sangat dekat dengan Taman Eden. Bahkan mereka menuliskan, mereka mempercayai bahwa sebetulnya Hebron merupakan gerbang dari Taman Eden. Taman Eden kan tidak ditemukan sampai hari ini, tetapi mereka mempercayai bahwa Hebron itu merupakan tempat yang terdekat dari Taman Eden atau gerbangnya. Dan saudara, tidak kebetulan, Daud itu juga diurapi. Setelah 13 tahun lamanya menunggu, Daud diurapi menjadi raja di Hebron. Saudara dengarkan, saya melihat ada sebuah blueprint yang luar biasa. Kenapa Abraham itu mengincar Hebron sebagai makamnya? Dengarkan, Abraham itu julukannya sahabat Allah. Kenapa Abraham itu disebut sahabat Allah? Abraham memiliki sebuah hubungan yang sangat intim dan dekat dengan Tuhan. Di tengah segala berkat materi yang luar biasa, Abraham memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Bayangkanlah, seseorang yang disebut sebagai sahabat Tuhan, seseorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia ketika ditanya kalau seandainya Abraham bisa diwawancara hari ini, kalau Anda bertanya kepada Abraham, Bapak Abraham, kenapa? Anda punya banyak duit. Anda punya kesempatan untuk memilih tanah terbaik. Anda punya kesempatan untuk memilih tanah yang bahkan jauh lebih bagus daripada Hebron. Kenapa Anda mengincar Hebron? Bahkan saya ingat ketika Abraham membeli Gua Makpela itu. Abraham cuma mau dikasih saja, nggak usah bayar. Tetapi Abraham bilang, aku nggak mau gratis. Aku mau bayar. Saudara, kenapa Abraham mengincar Hebron? Seorang yang disebut sebagai sahabat Tuhan, pernahkah Anda membayangkan di tengah segala kekayaannya? Dia mengincar Hebron karena satu hal. Dia tahu betul, itu tempat di mana nenek moyangnya pernah begitu dekatnya dengan Allah. Sampai setiap hari Alkitab menceritakan bagaimana Adam dan Hawa, mereka bercengkrama dengan Tuhan. Mereka bercanda bersama dengan Tuhan. Mereka begitu melekat dengan Tuhan. Mereka bertiap hari itu bercanda dengan Tuhan. Alkitab menuliskan bahwa mereka tiap hari jalan-jalan bareng dengan Tuhan di Taman Eden. Mereka tiap hari bergaul karib dengan Tuhan di Taman Eden. Abraham ketika disuruh milih, kalau aku memilih mati,
Aku mau dikuburkan di tempat di mana aku juga mau paling dekat dengan Tuhan. Aku mau dikuburkan di tempat yang paling intim dengan Tuhan. Aku mau dikuburkan di tempat di mana nenek moyangku pernah satu kali berjalan bersama dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya Abraham itu ngincer. Sebuah kerinduan yang diincar oleh Abraham adalah dia kepengen sedekat mungkin dengan tempat di mana Tuhannya pernah jalan di muka bumi. Dia pengen meninggal dan dikuburkan di tempat di mana Tuhan, sahabatnya yang dia cintai, itu dia pengen ada di tempat sedekat mungkin dengan tempat di mana Tuhannya, sahabatnya itu yang paling intim dengan manusia, pernah paling intim dengan manusia dalam sejarah. Nah, rupanya ini yang diincar oleh Kaleb. Saudara, Kaleb itu mengincar. Dia tahu ketika mengintai Hebron, dia menemukan rahasia ilahi ini, bahwa ternyata itu adalah gerbang dari Taman Eden. Dia tahu betul, dia merasakan dengan kuat, itu tempat yang paling dekat dengan kedekatan sama Tuhan. Itu tempat di mana Adam dan Hawa pernah bercengkerama dengan Tuhan. Itu tempat yang paling dekat, di mana ada hadirat Tuhan pernah satu kali. Begitu kuat, disitulah dia tahu heaven ada di sana. Satu kali surga pernah dipindah di bumi, yaitu di situ. Itulah yang diincar oleh Kaleb. Bukan karena Hebron berlimpah susu dan madunya. Kaleb sudah sangat diberkati. Kekayaan tidak lagi merupakan menjadi hal yang menarik. Dia mengincar sesuatu. Dia kepengen dekat dengan Tuhannya. Dia kepengen menjadi orang yang sedekat mungkin dengan Tuhannya. Anda masih ingat pada zaman Musa, Yosua maupun Kaleb adalah dua orang yang selalu nempel di kemah pertemuan. Dan ketika dia mendapat kesempatan untuk mengincar, dia mendapat kesempatan untuk mengintai Hebron, dia menemukan ada sebuah kemah besar yang pernah dibangun Tuhan di atas muka bumi, yaitu di Taman Eden. Ada sebuah tempat Shekinah glory yang pernah dibangun Tuhan di bumi, yaitu di Hebron. Itu sebabnya dia mengincar Hebron. Saudara, dalam kitab sejarah orang-orang masyarakat Yahudi diceritakan bahwa ketika Kaleb mendatangi Hebron, raksasa-raksasa yang menjumpai Kaleb, pernah nggak Anda berpikir umur 85 tahun dia mau menaklukkan Hebron yang ditakuti oleh semua suku Israel karena raksasa yang sangat besar dan banyak jumlahnya. Bagaimanakah Kaleb memenangkan Hebron? Sejarah menuliskan begini dalam sejarah masyarakat Yahudi, bahwa ternyata waktu Kaleb mendatangi Hebron sama sekali tidak ada terjadi peperangan. Kenapa bisa begitu tidak terjadi peperangan? Karena ketika Kaleb masuk ke kota Hebron, sejarah menuliskan begini, bahwa raksasa-raksasa itu ketakutan melihat Kaleb. Sehingga apa? Belum sampai berperang, mereka kemudian lari terbirit-birit, saudara. Mereka lari terbirit-birit ketika melihat Kaleb datang. Aura muka Kaleb itu berubah. Saya tidak tahu apa yang dilihat oleh orang-orang enak ketika melihat Kaleb. Tetapi yang saya percaya, mungkin Kaleb itu dirubah mukanya menjadi seperti garang sekali. Tidak ada yang kebetulan. Nama Kaleb itu juga punya pengertian, the Lion of God, singa dari Tuhan. Saya membayangkan bahwa ketika Kaleb masuk ke Hebron, mungkin seketika tiba-tiba orang-orang enak melihat wajah Kaleb bukan wajah engkong-engkong umur 85. Tetapi yang dilihat oleh mereka adalah wajah yang sangat garang. Bahkan mungkin yang dilihat mereka, Kaleb kok tiba-tiba menjadi sangat besar. Bahkan jauh melebihi besarnya orang-orang enak. Mungkin itu yang membuat mereka begitu ketakutan. Sehingga tanpa sempat berperang,
Orang-orang di Hebron, orang-orang enak yang ada di Hebron, mereka lari terbirit-birit meninggalkan pasukan Kaleb. Sehingga Kaleb dengan mudahnya membuat Hebron itu ditaklukkan. Yang saya bayangkan dari pihak Tuhan, ketika Tuhan melihat Kaleb itu begitu rindu, menginginkan Shekinah Glory, menginginkan pusat dari hadirat Tuhan. Ketika dia melihat betapa yang dirindukan Kaleb bukan harta, yang dirindukan Kaleb bukan tanah, yang dirindukan Kaleb bukan materi. Tetapi ketika Tuhan tuh tahu bahwa yang dirindukan Kaleb adalah hadiratnya, yang dirindukan Kaleb adalah pribadi Tuhan yang pernah berjalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Yang dirindukan oleh Kaleb adalah hati Tuhan. Saudara bisa membayangkan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membantu Kaleb. Tuhan menolong Kaleb. Tuhan berpihak kepada Kaleb. Tuhan mengubah aura wajahnya. Sehingga tanpa berperang, Tuhan menyerahkan Hebron dengan mudah kepada Kaleb. Saudara, saya menangkap satu pelajaran yang lain. Dengarkan baik-baik. Pernah mikir nggak, dari sekian banyaknya tanah yang ada di Kanaan, kenapa orang enak memilih markasnya di Hebron? Ada sebuah pelajaran yang saya tangkap lagi. Dari sekian banyaknya tanah, saya bilang banyak sekali tanah di Kanaan. Wong Yosua aja membagi-bagi selama 7 tahun belum habis dan belum selesai, masih banyak yang belum ditaklukkan. Tapi kenapa orang-orang enak yang raksasa-raksasa itu memilih Hebron juga? Dengarkan baik-baik teman-teman. Ada sebuah pelajaran rohani yang Tuhan ajarkan. Raksasa-raksasa akan selalu berusaha untuk menduduki dan menguasai dan membangun kubu di mana ada hadirat Tuhan. Artinya itu begini, mereka akan berusaha untuk membunuh hadirat Tuhan. Mereka akan berusaha menghalangi saudara untuk masuk ke tempat Shekinah Glory. Kenapa raksasa memilih Hebron? Mereka tidak mau saudara dan saya berada di tempat Shekinah Glory. Mereka tidak mau saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Perhatikan, Catherine Kuhlman, hamba Tuhan yang sangat sakti menurut saya. Dia berkata begini, kalau engkau pelayanan, iblis masih seringkali tidak akan mencegahmu. Tetapi ketika engkau berlutut untuk membangun keintiman dan cintamu dengan Tuhan, maka seluruh pasukan neraka, seluruh bukan satu, seluruh pasukan neraka akan kompak dan akan berbondong-bondong dikerahkan untuk menghalangi saudara. Makanya kenapa? Saudara paling tidak gampang ketika saudara mulai masuk nyembah. Paling tidak gampang ketika saudara mulai masuk doa. Gangguannya banyak. Yang ngantuk lah, yang males lah, yang pikiran tidak fokus lah, yang lelah lah. Saudara akan didistract sedemikian. Raksasa-raksasa itu membangun kubu-kubu di Hebron. Pelajaran yang kita bisa tarik dari sini, ketahuilah bahwa iblis akan selalu berusaha untuk menutup pintu kepada saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Saya berdoa kita punya semangat seperti Kaleb. Dia berkata begini, aku tidak peduli, aku mau kembali tempat Shekinah Glory. Aku mau tinggal di Shekinah Glory. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Rasa rindunya akan Shekinah Glory membuat dia berani untuk menghadapi raksasa, melawan segala tantangan. Amin, saudara. Dan dengarkan baik-baik juga. Tidak kebetulan juga Hebron itu tanahnya sangat subur. Tetapi seperti saya bilang, saya percaya bukan karena itu Kaleb mengincarnya. Tempat di mana ada Shekinah Glory, tempat itu akan menjadi tempat yang penuh dengan berkat.
Tetapi yang saya mau bagikan kepada saudara, Kaleb punya satu kerinduan. Dia menginginkan Shekinah Glory, tempat di mana Tuhan pernah berjalan bersama dengan manusia di muka bumi. Tempat di mana Tuhan pernah begitu intim dengan manusia. Tempat di mana ada surga pernah ditaruh satu kali di atas muka bumi. Saya akan akhiri dengan Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Saudara, seperti saya bilang, arti nama lain dari Hebron, God's beloved. Waktu saya membaca ayat ini, saya merinding. Itu sebabnya menjadi milik kesayangan Tuhan. Itulah milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sekian puluh tahun yang lalu, satu hal yang sangat menjadi ambisi saya kepengen kayak Daud. Ketika Tuhan melihat Daud, Tuhan berkata, ini belahan hatiku. Itu yang saya incar, saudara. Karena saya tahu bahwa ketika Tuhan bisa berkata kepada Daud, ini belahan hatiku, saudara akan dapatkan semuanya. Saudara, itu yang dirindukan sama Daud. Yang menjadi salah satu kerinduan saya terbesar dan ambisi saya bahwa saya akan menjadi God's beloved. Saya pernah ngomong, saya percaya Tuhan sayang kita semua. Tapi saya berdoa, Tuhan sedikit lebih sayang saya daripada saudara. Anda jangan marah ya. Tapi itu keinginan saya, saudara. Tuhan sayang Anda dan saya semuanya. Tapi saya kepingin saya sedikit lebih disayang daripada yang lain. Saudara, Yosua 14 mengatakan, menjadi milik kesayangan Tuhan, itulah milik pusaka Kaleb selama-lamanya. Saya berdoa, milik pusaka saudara dan saya bukan warisan rumah. Milik pusaka saudara dan saya bukan keuangan yang banyak. Saya berdoa bahwa milik pusaka saudara dan saya adalah menjadi milik kesayangan Tuhan. Menjadi buah hati Tuhan, dan ketika Tuhan melihat saudara, Tuhan akan berkata, inilah belahan hatiku. Ketika Tuhan melihat kerinduan yang besar di hati Kaleb, dia rindu untuk menaklukkan Hebron karena dia rindu untuk dekat dengan Shekinah Glory. Tuhan melihat kerinduan hatinya dan Tuhan berperang buat Kaleb. Dan kemudian Tuhan betul-betul menyerahkan Hebron menjadi milik pusaka. Tuhan menyerahkan hatinya untuk Kaleb menjadi milik kesayangannya. Dan saudara, saya berdoa ini yang terjadi buat kita. Bahwa kita merindukan Shekinah Glory lebih daripada materi. Kita merindukan menjadi milik kesayangan Tuhan lebih daripada berkat materi. Amin, saudara. Tidak kebetulan saya bilang, Daud sering menyebut dirinya, dia tidak mau menyebut dirinya sebagai raja. Dia tidak mau menyebut dirinya sebagai jenderal. Daud selalu menyebut dirinya the sweet psalmist, pemazmur yang manis. Saudara, arti kata mazmur adalah pujian. Worship. Dia mau disebut sebagai pemazmur yang manis. Tidak kebetulan buat pemazmur yang sangat manis. Buat belahan hatinya. Buat orang yang begitu merindukan. Sampai ketika ada di tepi air, Daud berkata, seperti rusa merindukan air, demikian hatiku merindukan engkau. Ketika dia sedang mengembalakan 2-3 ekor domba, dia berkata, engkau gembalaku, akulah dombamu.
Setiap kali apapun yang menyentuh kehidupan Daud, selalu berbicara mengenai cintanya untuk Tuhan. Apapun yang dijumpai oleh Daud, selalu yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata cinta buat Tuhannya. Itu sebabnya ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, Tuhan memilihkan Hebron sebagai tempat pentahbisan buat Daud diurapi menjadi raja. Seakan-akan Tuhan itu mau berkata begini loh, aku pernah sekali jalan bersama manusia. Tidak pernah ada keintiman seperti hari itu ketika aku berjalan bersama Adam dan Hawa. Dan Tuhan berkata begini ketika mengurapi Daud, aku menemukan kembali seorang yang mencintai aku. Aku menemukan kembali buah hatiku. Aku ingin berjalan bersama dengan dia. Dialah yang akan menjadi milik kesayanganku. Dialah menjadi milik pusaka bagiku sendiri. Tuhan mengurapi Daud di atas pegunungan Hebron. Saya mengajak pemain musik, saya minta Glady sama Sam. Saudara, pagi ini, pada waktu saya menyembah, saya nggak bisa menahan. Dan saya percaya tidak kebetulan lagu-lagu yang dipilih pagi hari ini. Semua berbicara tentang sebuah kerinduan kembali. Apakah yang Anda rindukan, Bapak Ibu? Apakah raksasa-raksasa itu telah berhasil mendistract saudara? Apakah raksasa-raksasa itu telah berhasil menguasai Hebron, saudara? Sehingga saudara tidak lagi menginginkan kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Tetapi saudara lebih fokus dengan persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Saya mengajak kita menyanyikan pujian yang tadi. Satu yang kurindu bersekutu denganmu. Lagu pujian yang tadi dinyanyikan seperti ini. Biar pujian ini juga menjadi doa kita pagi hari ini. Biar pujian ini malam. Saya minta biar Glady yang menyanyikan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place. Pernah ada sinar I glory can di sini. see you face to face. Tuhan berjalan bareng dengan nama Worship you in spirit and in truth. Saya membayangkan kata berkata dalam hati. Reaching for your heart. Aku mau menghabiskan waktu Life in your hand, akan drawing me closer to you. di tempat di mana Tuhan berada. Di tempat di mana Tuhan berjalan bersama manusia. Where I can see you face to face. Aku mau dekat dengan I worship you in spirit and in truth. Aku merindukan Dia dan hadirat. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku Dan Tuhan tak tahan melihat tinggal di dalam sampai Alkitab menuliskan nikmati hadiratmu. Tuhan memberikan kepada kalian sebuah milik pusaka, Hidupku yaitu menjadi kesayangan. mengubah Saya berdoa ketika Tuhan melihat satu yang Tuhan berkata tidak tahan. bersekutu Dia dengan kesayangan. bawaku lebih lagi Abraham begitu antusias dan ambisius menginginkan Hebron, hadiratmu. menginginkan untuk tinggal bersama dengan Tuhan di tempat paling dekat,
dengan Shekinah-Mu. Apakah yang menjadi ambisi saudara pagi hari ini? Raksasa-raksasa itu akan membangun benteng untuk mencegah saudara masuk ke tempat di mana saudara mempunyai kesempatan untuk intip dengan Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Biar masih mengalir. Jesus. Berapa saat ini? Mari kita berbicara dengan diri Tuhan sendiri. Seandainya Tuhan bertanya kepada saudara, kamu minta apa, Nak? Adakah Tuhan menemukan seperti itu? Aku minta Hebron. Aku minta menjadi milik kesayangan Tuhan. Apakah itu yang menjadi jawaban saudara? Biar pagi ini Tuhan menemukan Allah di dalam kita. Biar pagi hari ini Tuhan, hati kami boleh dibaharui. Kalau Abraham bisa melihat sesuatu yang jauh lebih penting dia, Kaleb juga melihat hal yang sama, menjadi milik kesayangan, dekat dengan, berjalan bersama. Itu kerinduan hidupku. Mari katakan pujian ini lagi, saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Amin. Kuasamu mengubah hidupku. Ini doa. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Menjadi milik kesayangan Tuhan. Itu ambisiku terbesar. Kami menginginkan kehadiran. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan boleh menemukan hati seperti Kaleb di tengah tanaman. Akan kau mendapati kami sendiri mempunyai hati seperti Kaleb. Seperti Abraham yang menginginkan bersekutu dengan melebihi hamba. Biar firman boleh mengingatkan kami semua pagi ini, untuk kami tetap menginginkan hal yang jauh lebih penting daripada kekekalan, yaitu pribadi Tuhan.
Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, memurnikan kembali hati kami untuk kembali kepada motivasi yang semula. Kenapa kami mengiring Engkau adalah karena pribadi. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan dan berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Perjamuan suci. Baik, Ibu Ruth minta tolong perjamuan kudus pagi ini. Angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, inilah tubuh-Mu yang dipecah bagi kami. Saat kami makan roti ini, kami menjadi koinonia, menjadi satu dengan Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami. Segala kemenangan yang telah Engkau taklukkan oleh karena karya salib-Mu telah menjadi warisan juga buat kami. Kami makan dan kami terima. Kami menjadi satu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang tercurah. Saat kami minum, darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah kami. Menjadikan kami dimeteraikan menjadi milik-Mu. Didamaikan dengan Tuhan. Dan kami percaya segala kutuk telah dipatahkan oleh darah. Segala penyakit juga telah dihancurkan oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami minum dengan percaya. Di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami ucap syukur buat pagi hari ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Biarlah berkat yang terindah dari surga, berkat persekutuan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan, rasa lapar dan haus akan Tuhan, itu akan memenuhi dan selalu menjadi api yang membakar, yang membara dalam hidup kita, menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, Amin.